Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amalisa Iswahyuni Arifiana, Deftania Putri Apriska, Anggi Hanindya Fikadila, dan Nur Fahmi. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi SDM dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Nur Fahmi, yang kedua Anggi Anindya Fikadila, yang ketiga Deftania Putri Apriska, dan yang terakhir Amalisa Iswahyuni Arifiana. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang fungsi sumber daya manusia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bagian sumber daya manusia berfungsi untuk menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, diperlukan manajemen sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia ada 6, yaitu yang pertama, merencanakan kebutuhan staf, yang kedua, mencari dan merekrut pegawai, yang ketiga, melatih dan mengembangkan. Yang keempat, menilai performance. Yang kelima, menetapkan kompensasi atau imbalan. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Proses pengelolaan dan pendayagunaan tersebut meliputi yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, rekrutmen meliputi seleksi, penempatan, dan orientasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, kompensasi, dan yang terakhir, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang kedua, penyusunan program tenaga kerja. Kemudian, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Hanidya Pikadila dengan NIM 1952211143. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Nur Fahmi, yaitu tentang rekrutmen. Apa pengertian dari rekrutmen? Rekrutmen adalah proses penarikan dan penempatan sejumlah calon tenaga kerja yang dinilai memenuhi persyaratan perusahaan untuk mengisi sejumlah posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Setelah itu ada tahapan dalam proses rekrutmen. Tahapan yang pertama adalah identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai. Sumber-sumber penarikan pegawai dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber internal perusahaan dan sumber eksternal perusahaan. Apa yang dimaksud dengan sumber internal perusahaan? Sumber internal perusahaan adalah rekrutmen dilakukan melalui mutasi pegawai, yaitu dengan promosi jabatan, rotasi jabatan, dan demosi jabatan. Setelah itu ada sumber eksternal perusahaan. Apa yang dimaksud dengan sumber eksternal perusahaan? Sumber eksternal perusahaan adalah rekrutmen dilakukan melalui pemasangan iklan, lowongan pekerjaan di media, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Tahapan yang kedua yaitu menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Untuk menentukan tambahan pegawai, maka dilakukan analisis terhadap optimalisasi pegawai yang sudah ada. Dan jika memerlukan tambahan jumlah pegawai, maka disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dan tahapan yang ketiga ada seleksi. Seleksi meliputi beberapa tahap. Yang pertama ada pengisian formulir lamaran, yang kedua wawancara awal, yang ketiga tes kompetensi atau kesehatan, yang keempat wawancara langsung dengan bagian yang membutuhkan dan penawaran kesempatan kerja. Dan yang kelima ada kesepakatan perjanjian akad kerja yang isinya bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah, dan tenaga yang dicurahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Deftania. Saya akan menjelaskan tahapan dalam proses rekrutmen. Jadi, di dalam proses rekrutmen itu ada orientasi. Orientasi merupakan aktivitas pemberian kesempatan kepada pegawai untuk beradaptasi dengan pekerjaan dan budaya kerja dalam suatu perusahaan. Orientasi itu terbagi menjadi dua, yaitu induksi dan sosialisasi.
Pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan diterapkan untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh karyawan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan seseorang karyawan siap menghadapi tantangan baru dan lebih besar di masa depan. Pelatihan ditunjukkan bagi pegawai pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan ditunjukkan bagi pegawai tingkat manajerial untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teknik pengambilan keputusan, dan memperluas relasi personal. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian formal dan sistematis untuk mengukur presentasi kerja akurat seseorang karyawan. Tujuan penilaian kerja itu ada satu, menjadi dasar pemberian reward. Yang kedua, ada membangun dan meningkatkan interaksi antar karyawan. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang jelas dan konkret tentang prestasi real dan harapan atasan. Yang keempat, memberikan umpan balik dari rencana perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan. Yang terakhir, lingkup pengukuran kinerja itu dinilai dari 5W1H. Kompensasi. Kompensasi itu adalah keseluruhan untuk pembayaran kepada karyawan yang bersifat finansial dan non-finansial. Pemberian kompensasi itu bertujuan untuk memberikan motivasi kerja, membantu perkembangan, dan mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu keputusan hubungan kerja. Keputusan hubungan kerja meliputi promosi, mutasi, pemberhentian, program keselamatan dan kesehatan kerja. Keputusan-keputusan itu bertujuan untuk menjalankan fungsi integrasi karyawan secara keseluruhan untuk pemeliharaan hubungan kerja dan pemberian reward dan punishment. Sedangkan untuk pemberhentian atau PHK meliputi pemberhentian sementara, pemecatan, penempatan ke luar negeri, demosi, pensiun. Selanjutnya, pembinaan sumber daya muslim untuk membentuk SDM muslim yang profesional dengan ciri-ciri kafaah, amanah, dan himatul amal. Pembinaan SDM muslim bertumpu pada 3 aspek, yaitu syakhsiyah Islamiyah, skill, dan kepemimpinan. Pembinaan syakhsiyah Islamiyah. Syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam adalah perpaduan antara cara berpikir Islam dan berperilaku Islam. Dengan demikian, seorang muslim selalu menjadikan asas-asas Islam sebagai satu-satunya standar umum dalam cara berpikir atau berperilaku. Ada 2 tahap untuk membentuk syakhsiyah Islamiyah. Yang satu, menanamkan akidah Islam kepada seseorang agar dijadikan pandangan hidupnya. Kedua, membangun cara berpikir dan berperilaku atas dasar akidah Islam. Selanjutnya, pembinaan kepemimpinan. Seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, memberikan keyakinan, dan memfasilitasi orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, implementasi dari fungsi kepemimpinan. Fungsi pemecahan masalah melalui pemberian pendapat, informasi, dan solusi berdasarkan argumentasi yang sesuai syariat sehingga memberikan motivasi batin kepada karyawan. Fungsi sosial yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas agar tetap ada kebersamaan sehingga tetap kondusif untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.